Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan 2023. Perkenalkan, nama saya Hasan Effendi. Saya adalah seorang guru di SMP Islam Unggulan Darul Musyawarah, Jepara, Jawa Tengah. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 angkatan kedua di LPTK Universitas Wiralodra Indramayu, Jawa Barat dengan nomor UKG 20169969436. Pada hari ini, hari Senin tanggal 4 Desember 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMP Islam Unggulan Darul Musyawarah. Praktik pembelajaran kali ini saya laksanakan pada kelas 8 materi teks eksplanasi dengan subtema mengidentifikasi ciri-ciri teks eksplanasi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Selamat pagi. Pagi. Tambah luar biasa sekali. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Luar biasa. Baik. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa bersama-sama. Tolong ketua kelas bisa mimpin pada Daniatun untuk memimpin doa. Siap, Greg. Berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Oke, baik, kita mulai hari ini. Pagi ini kita cek ya, mungkin kehadirannya. Mungkin saya tanya dulu dari yang sudah hadir. Ada yang tidak hadir untuk hari ini? Ada absen. Untuk ya, Kansa hadir ya? Oh, hadir. Kemudian Daniatun hadir. Lail hadir. Nurul hadir ya. Oke, baik. Untuk hari ini kita akan membahas tentang teks eksplanasi. Eksplanasi itu apa? Ya. Kita sering melihat fenomena-fenomena yang terjadi di sekitar kita. Dari adanya banjir, adanya gempa, ya, ada kejadian-kejadian sosial, semuanya itu termasuk fenomena. Ya, mungkin di antara kalian sudah ada yang tahu ada fenomena anak pang. Ya, apalagi coba kita sambil menggali apa saja yang terjadi di sekitar kita. Fenomena apa lagi? Ada fenomena. Santri. Santri apa? Kalau santri itu berarti bukan fenomena. Fenomena itu kejadian luar biasa yang menjadi bahan pembicaraan. Nah, sekarang yang terjadi adalah fenomena peperangan Israel melawan Palestina. Ya, Palestina melawan Hamas. Mereka menamakan diri sebagai Hamas.
Itu juga fenomena yang hari ini ya bahkan sampai 12.000 orang yang sudah tewas. Nah, dibom setiap hari, dibom. Anak-anak sudah mencapai 8 ribuan anak-anak yang tidak berdosa. Mereka menjadi korban kekejaman dari Israel. Selain fenomena peperangan, apalagi sekitar kita. Kalau itu melibatkan manusia. Kalau alam, contohnya tadi apa? Hujan. Nanti adanya banjir. Terus apa lagi? Gempa. Terus tanah longsor. Terus tsunami. Itu semuanya adalah fenomena alam. Jadi ada fenomena alam, fenomena sosial. Ya, tadi anak pang. Terus apa lagi? Sekarang yang terjadi, yaitu di dunia sosmed, itu juga fenomena yang kekinian. Sosmed yang paling banyak dipakai sekarang adalah TikTok. Oke, baik. Untuk sebelum kita masuk ke materi, apa saja sih tujuan dari pembelajaran kita hari ini? Oke, kita lihat ke layar proyektor. Tujuan pembelajaran untuk teks eksplanasi, siswa mampu menjelaskan pengertian teks eksplanasi. Jadi nanti kalian diharapkan bisa menjelaskan pengertian apa itu teks eksplanasi. Kemudian yang kedua yaitu meringkas isi teks eksplanasi yang berupa proses terjadinya suatu fenomena dari beragam sumber yang didengar dan dibaca. Kalian mendapat berita tentang fenomena alam, misalnya banjir dan lain-lain, kalian bisa merangkai menjadi sebuah kalimat, terus menjadi sebuah paragraf yang nanti bisa disampaikan kepada orang lain, bisa dipahami. Oke, itu tujuan yang kedua. Jadi tujuan atau harapannya adalah kalian bisa membuat paragraf, membuat kalimat dari kejadian alam di sekitar kita. Yang ketiga, tujuan pembelajaran hari ini adalah menyajikan informasi, data. Informasi itu apa? Informasi. Informasi, apa itu informasi? Suatu peristiwa, suatu kejadian itu diinformasikan, disampaikan. Jadi informasi, sumber informasi, berita atau informasi yang di dalamnya ada data dalam bentuk teks eksplanasi. Jadi nanti setelah kalian tahu ada informasi, misalnya kejadian gempa, nah, kalian bisa mengumpulkan datanya. Dia ada data dalam bentuk teks eksplanasi. Proses terjadinya suatu fenomena secara lisan. Harapannya bisa menyampaikan berita, informasi itu secara lisan dan tulisan dengan memperhatikan struktur, urutan-urutannya, kemudian unsur kebahasaan, apa itu majas, apa itu konjungsi dan lain-lain, itu di unsur kebahasaan atau aspek lisan. Jadi setelah kita mempelajari teks eksplanasi ini, diharapkan ya kalian mampu menguasai dari 3 poin ini. Baik, sekarang kita masuk ke materinya. Apa itu pengertian dari teks eksplanasi? Coba dibaca bersama-sama. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi penjelasan tentang proses, mengapa dan bagaimana dari suatu topik yang berhubungan dengan yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Ya. Penjelasan tentang proses mengapa dan bagaimana dari suatu topik yang berhubungan dengan fenomena-fenomena yang tadi sudah saya jelaskan di awal. Ya. Jadi rangkaian peristiwa itu disampaikan, nanti teksnya namanya teks eksplanasi. Baik fenomena alam maupun sosial. Tadi sudah saya singgung ya di awal. Di alam itu berarti kejadian yang berhubungan dengan bencana, dengan kejadian-kejadian di sekitar kita, tapi berkaitan dengan alam. Seperti sekarang ada petir, ya,
petir ketika nyamber orang itu jadi sebuah peristiwa alam. Nanti kalau itu dibicarakan banyak orang menjadi sebuah fenomena alam. Terjadi kesamber petir, meninggal, kosong dan lain-lain, itu masuk di fenomena alam. Oke, kalau sosial tadi sudah kasih gambaran. Sekarang lanjut. Buka buku lagi. Tadi sudah ya. Ini sudah lanjut. Dalam kehidupan sehari-hari, lanjut. Kita lanjut. Tujuan dari teks eksplanasi. Kalian bisa lihat gambar di situ. Ya, gambar apa itu? Kucing. Fokus di gambar foto maksudnya. Banjir ya. Nah, sekarang kita tahu kita sudah di bulan Desember. Ya. Ini petir apa? Baca ini. Ya. Ini apa namanya? Banjir. Ada bajai kebanjiran. Banjir. Ini juga masuk di fenomena alam. Jadi proses terciptanya sesuatu yang terjadi secara alamiah, tidak dibuat-buat. Kalau peperangan kan karena perbuatan manusia, dibuat-buat, ada bom-bom dari manusia. Kalau fenomena alam itu secara alamiah, ya berarti karena takdir, kehendak Tuhan. Oke, itu contoh. Jadi tujuannya adalah menjelaskan proses terciptanya suatu yang terjadi secara alamiah. Kalau fenomena sosial sekarang lagi marak mahasiswa yang frustasi, bunuh diri. Nah, ini kalau di Semarang kemarin ada lagi. Sebelumnya ada mahasiswa yang meninggalkan catatan ke orang tuanya, ke pacarnya. Kemarin ada lagi mahasiswa. Mungkin karena sudah mentok, frustasi akhirnya lompat. Terus jadi tren kayaknya. Kalau sudah mentok, pikirannya sudah stres, akhirnya cari jalan pintas dengan lompat dari lantai atas, lantai kedua, ketiga. Lanjut, muncul kucing. Oke. Oke, ini skemanya, kurang muncul yang satu. Nah, ya. Ini struktur dalam teks eksplanasi. Yang pertama adalah pernyataan umum. Jadi nanti struktur paragrafnya itu yang pertama adalah pernyataan umum. Di dalamnya kalimat-kalimat umum, isi pokok dan lain-lain nanti di awal. Kemudian struktur yang kedua adalah sebab akibat, ya, penyebaban, sebab, kemudian sebab secara sosial, sebabnya kenapa ada banjir, setelah ditelisik ternyata buang sampah sembarangan. Terus apa lagi? Kalau terjadi peperangan, penyebabnya apa? Di Israel. Kalau Palestina, Israel itu memang setelah ditelisik, ya itu memang sudah lama, bahkan sebelum Indonesia merdeka itu sudah bermusuhan, dan kemarin terjadi berlanjut lagi karena dipantik atau dimulai oleh Hamas melakukan penyerangan secara masif dan terjadilah perang kemarin, korban terbanyak. Jadi yang tanggal 7 Oktober ada penyerangan, terus akhirnya serangan balasnya lebih sadis atau lebih kejam. Anak-anak semuanya pokoknya yang sipil itu berarti orang biasa, kena bom cara membabi buta. Yang ketiga adalah urutan akibat secara sosial, urutan akibat alam, kemudian urutan akibat sosial. Lanjut. Mau gambarnya carry. Oke. Kita pindah ke ciri-ciri teks eksplanasi. Ciri teks eksplanasi yang pertama adalah memuat informasi-informasi fakta. Makanya tadi disinggung pertama adalah data. Data itu diambil dari fakta. Jadi total korban berapa, ya, terjadi banjir, korbannya 351. Itu masuk di fakta.
Yang kedua adalah membahas suatu fenomena yang bersifat keilmuan atau ilmu pengetahuan. Jadi alam, karena berkaitan ke kejadian alam, maka hubungannya dengan keilmuan atau ilmu pengetahuan alam. Yang ketiga bersifat informatif. Ya, disampaikan secara informatif dan tidak berusaha mempengaruhi pembaca, tidak membujuk pembaca untuk mengikuti penulis. Penulis memang menyampaikan informasi berkaitan dengan fakta. Kemudian yang keempat adalah memiliki atau menggunakan sequence markers seperti pertama, kedua, ketiga. Jadi di dalamnya ada rincian, ya, penyebab. 1 karena buang sampah sembarangan, 2 karena apa? Kalau kemarin fenomena COVID itu berarti masuk fenomena apa? Alam apa sosial? Alam apa sosial? Masuk, karena itu terjadi secara alami dan secara global, berarti kejadian fenomena alam. Nah, nanti dirinci kejadiannya, dimulainya dari mana, akibatnya apa. Akibatnya adalah dari virus dari kota Wuhan. Wuhan mana? Cina. Itu fenomena yang terjadi dalam tahun 2019 sampai tahun 2022 ya. Oke. Memahami kaidah. Kaidah kebahasaan. Kaidah itu apa sih? Prinsip atau pedomannya. Dalam teks eksplanasi itu ada pedoman-pedoman yang jadi pegangan ya. Oke. Apa saja kaidahnya, yaitu apa ini? Nah, contoh ya. Ini fenomena apa? Tanah longsor? Fenomena alam. Kemudian penyebabnya dirinci di situ. Ada gaya pendorong, ada getaran, ada susut muka air danau dan lain-lain. Di situ dirinci. Pertama, kedua, ini bisa ditambah di sini. Pertama, kedua, ketiga, 4. Kalau ini hanya dikasih tanda seperti ini. Pengikisan erosi. Nah, biasanya yang rentan longsor itu di daerah apa? Dataran tinggi. Kemudian di daerah lereng, ya, lereng pegunungan itu. Nah, itu yang masih berupa tanah biasanya rentan longsor. Oke, gas. Nah, kasih tepuk tangan. Oke, ternyata sudah cukup. Ya, stop. Baik ya, itu materi untuk hari ini, teks eksplanasi. Untuk berikutnya akan saya bagi kelompok. Silakan kalian nanti seperti yang sudah saya sampaikan tadi di grup ya. Nanti akan ada pengelompokan, masing-masing silahkan di ngumpul dengan kelompok yang sudah ditentukan di grup WA tadi ya. Silakan. Nah, ya, langsung memposisikan sesuai dengan yang sudah saya sampaikan di ya. So, ini berarti ya sudah. Iya, nggak muat sih memori ini. Wes ya. Udah. Oke, baik. Setelah materi disampaikan tadi, kalian silakan manfaatkan buku paket yang ada di hadapan kalian untuk membaca teks eksplanasi yang ada di situ. Nanti tugas yang ada di situ dikerjakan, nanti dipresentasikan. Masing-masing kelompok mempresentasikan atau menyajikan hasil dari unsur kebiasaan dari teks eksplanasi yang ada. Oke.
yang bermabukan. Lalu dan tempatnya atau kejadian Oke, baik. Sekarang waktunya penyajian atau presentasi dari hasil kerja kelompok tadi yang sudah kalian lakukan. Dari buku yang sudah kalian baca, bacaan teks eksplanasi, dipresentasikan dari kelompok 1. Silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan di depan. Yuk, Tasya dan ditemani Jenny. Silakan. Ya, nanti yang lain menanggapi. Jadi Kenakalan remaja bisa terjadi karena faktor lingkungan dan pergaulan bebas. Kenakalan remaja yang disebabkan oleh kesalahan mereka dalam memilih teman hanya karena ingin diakui keberadaannya atau ingin disebut gaul. Para remaja ini akhirnya ikut-ikutan walau apa yang dilakukan jelas salah. Contoh bullying atau perundungan, penganiayaan secara fisik maupun mental. Bullying berawal dari hubungan paling dekat, yaitu keluarga. Dalam keluarga, jika seorang anak dididik dengan penuh kasih sayang, maka anak tidak akan berontak. Oleh sebab itu, mereka perlu berbagai wawasan dan bimbingan dalam bergaul. Sekian dari saya. Terima kasih. Oke, jangan kembali dulu. Oke, baik. Setelah dibacakan tadi, itu berarti fenomenanya namanya fenomena. Karena bullying berarti masuk fenomena Sosial. Sosial. Jadi yang terjadi di sekitar kita, yang terjadi pada masyarakat itu berarti sosial. Ya. Oke. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, kembali. Kelompok 2, lanjut. Kelompok 2, Kansa ditemani 1 orang. Yuk. Di posisinya langsung demi. Oke. Longsor, konjungsi kausalitas, penyebabnya longsor karena menebang pohon secara liar. Konjungsi kronologis, penebangan terjadi pada pukul 8 di pagi hari, tepatnya di hutan karetan. Penebangan hutan dilakukan secara liar dan keesokan harinya berdampak longsor pada pukul 15 WIB di sore hari. Oke, baik. Saya. Terima kasih. Kasih tepuk tangan. Nah, jangan balik dulu. Kita komentari. Jadi apa yang sudah disampaikan tadi tentang longsor. Kalau longsor berarti fenomena alam. Nah, di situ disebutkan ada konjungsi kausalitas. Konjungsi kausalitas itu berarti kan penyebaban. Sebab apa terjadi longsor? Sebabnya apa tadi? Coba dibaca lagi. Dikarenakan penebangan liar. Oke, longsor, kemudian gempa. Nah, itu kita harus tahu sebabnya. Oke, sekali lagi kasih tepuk tangan. Boleh kembali. Sekarang lanjut kelompok berikutnya. Ya. Ya, mulai. Sana, sebelah sini. Sopinya di sana. Nanti yang benar. Dan di sana begitu banyak yang mengunjungi dan banyak yang bermabuk-mabukan dan tanpa sengaja, dan kejadian tsunami yang begitu besar dari belakang panggung dan korban jiwa begitu banyak. Oke, itu berarti apa tadi? Kejadian apa? Mabuk-mabukan. Bukan tsunami, Pak. Tsunami mabuk-mabukan. Tsunami. Kalau mabuk-mabukan berarti kan fenomenanya namanya fenomena
sosial. Itu berarti kalau tsunami berarti fenomena apa? Alam. Itu diingat-ingat ya. Oke. Kasih tepuk tangan buat kelompok. Oke. Oke, sudah dipresentasikan dari kelompok 1 sampai kelompok 3 ya. Tadi sudah dipresentasikan. Oke, baik ya. Setelah tadi teman-teman kalian sudah mempresentasikan, ya, kalian jadi tahu bahwa dalam fenomena yang terjadi di sekitar kita itu ada kronologinya, ada penyebabnya apa, ya. Nah, apa yang perlu kita evaluasi dari penyampaian teman kalian tadi? Kira-kira apa? Mungkin dalam pembuatan kalimat, paragraf ada kalimat yang kurang, mungkin waktunya belum tercantum di situ, ya. Apa? Tanggal, hari dan lain-lain itu semuanya harus dilengkapi, ya. Mungkin sampai situ ada yang mau bertanya sebelum kita lanjut ke apa namanya tugas untuk besok di rumah. Ya, sesanahin gue juga. Dulu. Oke, baik, kalau tidak ada yang bertanya, silakan kalian nanti kerjakan di rumah halaman 29. 29 dicek ya, nanti di rumah dikerjakan. Kalau memang ada kesulitan nanti bisa ditanyakan melalui grup WA ya, silakan ditanyakan nanti. Oke. Baik, dari awal sampai akhir bagaimana pembelajaran kita hari ini? Nah, ya, menyenangkan ya. Besok kita tambah semangat ya. Oke ya. Jadi pembelajaran kita akan terus kita kembangkan. Ada ice breaking, ada permainan supaya pembelajaran tidak menjenuhkan ya. Oke. Baik, kalau sudah tidak ada yang bertanya dan kita sudah di ujung waktu, tolong ketua kelas memimpin doa kepada Daniatun. Silakan dipimpin. Siap, Greg. Berdoa dimulai. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husrin illal ladina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi orang-orang yang sukses. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malah kayak rem, apa rambut? Rambut malah.